Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah alladzi nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام عملا صالحا فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا جهاد في سبيل الله. قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه Bukhari. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, bagaimana Allah memuliakan bulan Dzulhijjah termasuk bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المسلمين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Inna iddat asyhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah di sisi Allah 12 syahr, ada 12 bulan. Jadi di sisi Allah, di dalam agama tauhid, di dalam ajaran Islam, bahwa setiap tahun ada 12 bulan. Di mana Allah menyebutkan 12 bulan itu fi kitabillah, di dalam kitab-kitab Allah. Itu sudah jelas. Kitab Allah itu apa? Kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran, dari Taurat, Zabur dan Injil, apalagi Al-Quran. Yang dimaksud 12 bulan di sisi Allah yang tercantum di dalam Al-Quran adalah bulan-bulan yang ada dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, ini Safar apa? Jangan mulut ya. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu nama-nama bulan Hijriah yang Allah katakan 12 syahr. Ya, bukan bulan diganti, Muharram diganti dengan Syura. Itu berapa? Syura, Safar, lagi Pak? Mulut, silih mulut, Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, Qoso, Syawal, Nabi, Rayadun. Itu bukan bulan-bulan Islam, itu namanya bulan, ya, bulan Karyana dan bulan Rijawah. Nah, dalam agama Pasundan,
ya Sunda Wiwitan yang punyanya KDM sekarang berapa lagi Sunda Wiwitan ya. Nah di dalam Al-Quran ini Allah mengatakan nama-nama bulan itu fi kitabillah, tercatat di dalam kitab-kitab Allah, di dalam Taurat, Zabur, Injil. Nama-nama bulan itu sudah ada. Dan yang lebih hebat lagi bukan tertera di dalam kitab-kitab Allah, di dalam suhuf pun ada. Suhuf itu firman Allah yang tidak dibukukan. Kalau kitab firman Allah yang dibukukan karena berulang-ulang. Ya, suhuf itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad menerima. Nabi Muhammad tidak menerima suhuf, Nabi Muhammad menerima kitab. Jadi kitab yang diturunkan itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau suhuf tidak berulang satu kali atau dua kali, yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang lebih luar biasa dari 12 bulan itu selain tercantum di dalam Al-Quran, di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur, ternyata Allah menyebutkan nama-nama bulan yang ada 12 itu kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ini ayatnya. Ya, jadi saya kemarin ada yang berdebat, Ustaz, bukankah bulan-bulan Islam itu di dalam tahunnya yang paling muda? Kan tahun Hijriah itu paling muda, paling buncit. Bukan buncit perut. Apa buncit itu? Terakhir. Ya kan bulan-bulan tahun Hijriah kan baru 1, 4, 4, 6. Paling muda 1400. Masehi 2025. Tahun Saka 5.000-an, tahun Dwipa 7.000-an. Apalagi tahun-tahun Maya, tahun-tahun Cina, tahun-tahun di Eropa dan sebagainya. Itu kan ada yang terkenal kalender dunia itu sekitar 30 kalender. Dan Islam itu tahun Hijriah. Di tahun itu paling muda, karena memang tahunnya disebut Hijriah, diawali dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Tapi nama-nama bulannya tertua. Kenapa disebut tertua? Karena nama-nama bulan yang 12 bulan itu Allah sudah sebutkan yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dalam hadis-hadis kan Allah jangankan bulan, hari itu sudah berubah. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Hari apa Allah menciptakan daratan? Hari apa Allah menciptakan Adam? Hari apa Allah menciptakan pepohonan dan binatang? Berarti nama-nama hari sudah berubah dalam nama bulan itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum bumi diciptakan, sebelum manusia ada, itu nama hari dan bulan sudah ada. Ini Al-Quran menjawab. Karena yakin Al-Quran tidak mungkin salah, karena ini firman Allah sebagai pegangan hidup itu. Nah maka, ya kalau saya berbanding dengan tahun Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, sudah segitu aja. Ya itu siapa yang membuat nama bulan? Ya itu bukan yang membuat nama bulan adalah Kaisar. Dan ketika itulah nama bulan di dalam bulan Masehi asalnya itu cuma 10. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya itu nama-nama dewa. Dewa Jeno, dewa Samantara, dewa Piper, dewa kasih sayang. Maret, dewa bumi. Kemudian April, dewa binatang.
Kemudian Maret, April, Mei dewa air, Dewa, dan Juno dewa bulan. Menurut mereka itu nama dewa. Jadi asalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember. Asalnya 10 bulan. Loh, Juli Agustusnya kemana? Asalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember, Juli, Agustus. Asalnya Juli Agustus itu ke-11 ke-12. Akhirnya mengadakan konsili di Nicea. Ya, di konsili itu muktamar besar orang Kristen Katolik. Akhirnya masa Kaisar disimpan nomor terakhir. Juli diambil dari nama Kaisar Julius Caesar. Agustus diambil dari Kaisar Agustinus. Kaisar Romawi yang terkenal diangkat menjadi nama bulan 11-12. Makanya ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu nama dewa. Kemudian September, September artinya 7. Oktober artinya 8. Nove artinya 9. Desember artinya 10. Tapi di konsili sinodi itu ternyata kenapa Kaisar terakhir digeserlah itu September, Oktober, November, Desember digeser ke akhir. Jadi Juli Agustus diawalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Lihat. September bulan berapa? Ke-9. Padahal September itu artinya 7. Menyebutkan 7, tetapi kenapa jadi 9? Desember itu berapa? 10. Kenapa jadi 12? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Makanya ribut akhirnya pecah menjadi ada Protestan. Nah, teman-teman sekalian, itu di tahun Masehi. Tapi bulan-bulan Islam, Muharram, Syawal, Ramadan, Misani, Julawal, Misani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Ramadan, Dzulhijjah, itu tertera di dalam Al-Quran, tertera dalam Injil, Taurat dan Zabur. Kapan Allah membuat nama bulan? Yaum khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah Allah menyebutkan nama-nama bulan itu, kemudian lihat lanjutin ayatnya yang hijau, yang ujung atas paling kiri. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu, arba'atul hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Dari 4 bulan yang Allah muliakan, dari 12 bulan itu bulan apa saja? Rasulullah menyampaikan bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, Rasulullah menjelaskan pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, salah kata kalian 3 bulan berempet, 3 bulan berjejak. Kemudian satu lompat agak jauh, namanya bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan yang Allah muliakan. Kenapa ditekankan? Dzalika dinul qayyim, kata Allah. Itu ajaran agama yang lurus, agama tauhid, agama Islam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengajarkan agama tauhid. Kemudian agama tauhid, agama keselamatan, jadi Islam. Bukan berubah, cuma berubah nama saja. Artinya Islam dengan tauhid tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya teman-teman sekalian, ketika Allah menyampaikan ada 4 bulan yang dimuliakan dari kalimul qayyim, ini ajaran agama yang lurus. Kemudian apa amanat Allah jika kita berada di 4 bulan yang dimuliakan? Maksud saya,
terutama sekarang kita sedang berada di bulan Dzulhijjah. Dzul artinya pemilik, hijjah haji. Jadi pemilik haji itu Dzulhijjah. Apa amanat Allah ketika kita berada di bulan-bulan yang dimuliakan? Saya kasih warna merah. Ya, inilah wasiat Allah, inilah perintah Allah ketika kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi, janganlah kalian berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Ini yang suci Al-Quran. Jadi ketika kita berada di bulan-bulan yang dimuliakan, termasuk sekarang di bulan Dzulhijjah, jangan kalian berbuat zalim, jangan kalian berbuat maksiat kepada Allah. Jadi yang dilarang berbuat apa? Jangan berbuat kezaliman. Berarti kemaksiatan boleh. Kan yang dilarang berbuat zalim, berbuat maksiat boleh? Gak boleh. Kalau disebut zalim, apalagi maksiat, apalagi berbuat kemungkaran, apalagi berbuat yang haram. Makanya kalimatnya kembali kepada yang tadi, minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Apa hurum itu artinya apa? Mulia. Masjidil Haram. Haram hurum artinya dimuliakan. Kalau orang Arab manggil istri ditanya itu siapa? Istri saya. Ibunya apa? Rumahnya. Itu mau panggilan Siti Khadijah ya Bu. Apa tadi Pak? Harim. Ini siapa Harim? Kan gitu kan Harim. Jadi Harim itu apa artinya? Wanita yang dimuliakan oleh bapak, artinya suami. Berarti suami harus memuliakan istri, maka panggilannya Harim. Iya kan? Bagaimana Islam ketika ada ijab kabul antara laki dan perempuan, laki-laki itu minta sama walinya orang tua perempuan. Ketika diminta ijab kabul maka harus dimuliakan seorang istri itu, maka panggilannya Harim. Kalau ibu ke bapak ke suami apa? Haram ya. Ibu ke bapak panggilannya apa? Muhrim. Itu siapa? Muhrim saya. Kan begitu. Coba berzina haram. Oh berarti berzina itu mulia. Muhrim haram, hurum artinya mulia. Berzina itu diharamkan, bukan dimuliakan. Ketika seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa, korupsi, berzina, yang diharamkan hilang kemuliaannya, bukan mulia. Kenapa? Ini hukumnya haram. Siapa orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, hilang kemuliaannya. Korupsi haram. Haram itu berarti korupsi mulia. Bukan ini. Yang melanggar yang haram berarti hina. Yang menjauh diri dari yang haram, yang mulia. Itulah Islam. Makanya kenapa disebutnya haram? Supaya paham bahwa meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang haram akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau melanggar hukum yang haram, siapapun akan menjadi hina. Itu hukum Islam. Silakan. Ya, berbuat zalim itu sesuatu yang masih haramnya tidak menjadikan seseorang itu azabnya luar biasa. Begini Pak, Bapak kalau berpom bensin ada tulisan apa? Dilarang merokok. Oh, merokok ya Pak ya? Berarti sering ke pom bensin. Di pom bensin ada tulisan dilarang merokok. Jadi kalau nabur boleh.
bakar sampah kan, bapak ini sampah banyak dibakar, sedang dibakar tadi nabung kan? Nah, bukan nabung sampah, bakar sampah. Dilarang merokok, berarti kalau ada boleh. Begitu Pak. Maksudnya orang yang paham merokok saja yang kecil menciptakan api sudah dilarang, apalagi nabung. Nah itu namanya dalam ilmu usul fikih namanya min babil aula, apalagi. Contoh dalam Al-Quran ada larangan zina dalam Al-Quran, ada larangan yang berzina dalam Al-Quran. Ada apa ya? Itu kan wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina, yang dilarang mendekatinya. Berarti zinanya boleh. Gak ada larangan zina dalam Al-Quran. Yang ada mendekati zina. Ayatnya wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina, betul Pak? Berarti kalau mendekati saja kan yang dilarang. Kalau zinanya boleh? Nah, enggak. Itu maksudnya mendekati saja sudah dilarang, apalagi berbuat. Nah, berzinanya maksudnya begitu. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran itu kenapa banyak hal-hal yang harus pakai logika terlebih dahulu supaya umat Islam itu pintar, supaya umat Islam itu cerdas. Coba Pak artikan, tabbat yada abi lahabin, apa ini? Tabbat celaka, yadu tangan Abu Lahab. Berarti nanti di akhirat Abu Lahab celaka tangannya doang di dalam neraka, badannya di mana? Kan yang celaka tangannya di dalam neraka, badannya kemana Pak? Mengantuk. Makanya itu yang disebut min itlaqi juz'i wa iradatil kulli dalam bahasa usul fikih. Disebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Tapi ada juga maksudnya sebagian, disebutkan sebagian maksudnya semuanya. Ada yang menyebutkan semuanya tapi maksudnya sebagian. Saya datang ke sini, terus saya mau ke toilet di masjid, ternyata toiletnya sedang diperbaiki. Kemudian bapak panggil saya, Ustaz mau kemana? Mau ke toilet? Sini Ustaz. Mau ke toilet? Iya. Mau ke toilet Ustaz di rumah saya saja. Di rumah saya saja. Saya mau kemana tadi? Mau ke toilet. Karena dia bilang di rumah saya saja, berarti saya ke kamar tidur boleh? Nah itu di dapur boleh, di tengah rumah boleh, ya kan? Kan tadi menyebutnya semuanya. Tapi kan kalau orang yang cerdas, maksudnya toilet itu adalah WC. Gitu Bang maksudnya. Makanya ilmu Al-Quran itu kalau kita pahami tidak dengan ilmu agama, dengan ilmu adat, itu banyak orang yang salah paham. Ya, lan panalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan mencapai suatu kebaikan jika engkau tidak menginfakkan dari apa yang engkau cintai. Itu konsep Yusuf Mansur. Akhirnya banyak orang yang bangkrut. Begitu sampai habis keras banget itu kan. Kalau konsep katanya sedekah kayak beliau, udah katanya banyak orang yang habis hartanya. Jadi kalau bapak cinta kepada mobil, infak dulu. Kalau bapak cinta kepada rumah, wakafin dulu. Kalau bapak cinta sama istri, masa istri diwakafkan itu bayar? Ya, jadi betul. Makanya Allah mengatakan wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kita miliki rezeki dari Allah, wa mimma sebagian kecil kita infakkan. Ya. Bapak punya uang ratusan juta, bapak punya uang puluhan juta, ya ada kotak amal apa semuanya dibawa blok dulu kan? Enggak. Ya, ini menunjukkan wa mimma razaqnahum. Kembali. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim
bulan-bulan itu. Zalim itu apa Pak? Zalama itu artinya gelap. Zalim orang yang ada di dalam kegelapan. Azulmu zulumatul yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zalim di muka bumi ini akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Ini lagi terang Pak. Lagi terang. Langsung mati gelap sekali. Bisa nggak kita jalan menuju pintu? Ternyata di sana banyak gelas, banyak papan, takut keinjak kan Pak? Bagaimana orang ketika matanya tidak melihat gelapnya luar biasa? Bahkan orang pakai apa namanya? Tongkat. Bahkan di jalan-jalan nggak keluar sekarang sudah pakai khusus itu. Ubinnya ubin gerigel. Makanya tongkat bunyi tak gitu kan? Itu kan ketika tongkat dari besi bunyi terus lurus gitu kan? Maka buat orang tunanetra itu memang itu sirotol mustaqim itu ya. Jalannya itu lurus gitu kan? Nah Pak, bagaimana orang yang maaf tidak melihat mata, begitu dia tidak bisa melihat apa-apa, kelihatannya gelap. Itu baru dia tidak punya mata kepala. Apalagi orang yang tidak punya mata hati agama, maka segala macam hukum di dunia ditabrak. Ini haram ditabrak, ini makruh ditabrak, ini yang diperintahkan malah ditinggalkan. Itu artinya orang zalim terhadap agama. Wala tadrimu bihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan ini. Maksiat apalagi yang kecil sih. Pak, Allah ciptakan mata buat apa? Allah ciptakan telinga kuping untuk apa? Makanya kan di dalam Al-Quran lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dinyanyiin sama Bimbo, bermata tapi bertelinga ada. Semua orang punya kuping. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengeran apa enggak? Kedengeran, tapi kita panggil soal. Bertelinga tapi ayat salah sapi beretet sama kambing di pinggir masjid. Dengar gak itu sapi dan kambing? Dengar. Tapi ada sapi dan kambing di masjid. Berarti kalau manusia orang Islam kupingnya dengar azan gak ke masjid, gak sholat, namanya zalim. Jadi kan tadi lagi bahas zalim. Iya, ibu bapak yang bilang kambing, ada kambing tuh biasanya malah nongkrong, biasanya malah makan, biasanya malah pegang-pegang apa gitu aja. Itu namanya kambing. Itu namanya kan kezaliman. Sedangkan Allah memberikan pada tadrimu bihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Coba. Jadi kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu dalam kehidupan seperti itu. Maka dia sekarang kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini hadis. Nanti kita balik lagi ya ke sini. Ini hadisnya Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin 'amali salih in ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Qala wa la jihad fi sabilillah. Qala wa la jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika syai'. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah. Ulangi, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang ke-10, artinya 10 awal di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Beliau bersabda, Nabi, iya lebih baik daripada jihad fisabilillah. Bisa bayangin, berperang di jalan Allah, membela agama Allah, berjihad bisa
kecil dibanding dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali dan mati syahid. Nah itu jelas bisa mengalahkan daripada 10 hari. Ibu bapak dari rumah mau ngaji jihad bukan? Jihad Pak? Jihad, ngaji ahad. Ya, ke masjid ada kuliah subuh, jihad, ngaji itu jihad. Ibu pulang ke rumah tidak sampai, ketabrak mobil di jalan sampai meninggal dunia. Lima kami sabilillah yang mati dan mati syahid. Karena kalau berilmu termasuk jihad fisabilillah. Ya, jihad. Jadi Bapak kalau sudah di dalam masjid, sudah di dalam majelis, jangan keluar, kita sedang berjihad. Ya, jadi jangan sampai rugi kita. Sudah ditahmidin, diawali malah keluar. Itu kan rugi sekali. Orang yang keluar dari jihad Allah, hati-hati. Nabi bisa mengatakan munafik itu orang munafik. Ya, jadi kalau sudah kita berada di dalam masjid mendengarkan kali jihad, capek gak Pak? Capek gak Bu? Gak mau disebut capek, takut gak ikhlas. Ya Bu, ngaji itu capek. Pertama, nahan ngantuk. Kedua, nahan pinggang, gak ada senderan. Apa yang semua nyender aja Pak? Ya kan? Padahal kepentingan ya harusnya ini Pak DKM ini pagi-pagi itu ada teh manis, kopi gitu ya sambil kuliah-kuliah Pak ya. Ada apa? Goreng pisang, goreng singkong, apa lagi Pak? Bala-bala, bakwan, lontong. Ya Bu ya, mulai habis lebaran ya. Nah, orang yang memberi makanan kepada orang yang berjihad berpahala besar gak? Berpahala. Ini waktu saya baru mulainya sekarang. Insya Allah mereka yang berencana. Iya kan? Kalau orang memberi makanan kepada orang yang berjihad, orang yang ngaji itu dan sedang berjihad di jalan Allah, nanti pahalanya seperti orang yang ngaji. Gak ada orang yang infak di jalan Allah berserah dengan harta-hartanya habis dan miskin, gak ada. Mana kasar sedekah bermin mali, tidak ada harta seseorang habis karena sering sedekah. Apalagi sedekahnya kepada orang yang berjihad sedang ta'lim. Ya, jadi jangan saya ini dikasih minuman yang minum Pak. Ya, ya nanti minggu pertama bulan depan saya bawa yang minum. Ya Pak ya, boleh kan? Ya nanti ibu-ibu makanannya. Ya nanti saya promo. Ini bukan jualan di masjid ya. Ya saya dan kawan-kawan membuat air mineral dan alhamdulillah ya itu air mineralnya bagus, sudah masuk ke PLN di mana di Bandung. Kemudian produksinya di Sumedang. Kemudian sudah masuk ke kantor KDM, sebelumnya di kantor RK, ya, jadi di wali kota di Wali Guguran di gedung santai itu ada 3 air mineral, ada aqua, ada air mineral, ada kita TGM itu sudah ya bukan TGM itu Tirta Guna Mandiri nama perusahaannya. TGM itu ininya motornya bagus ya. Saya lupa lagi ya, setiap setiap kumpul TGM minggu kalau bahasa teh botolnya apapun makanannya minumannya demo itu kan sudah ikon luar biasa. TGM di Jawa Barat setiap orang kumpul TGM minggu. Jadi setiap orang itu ada kumpulan apa saja minumannya TGM. Ya, salah Pak ya. Itu bukan mineral tapi demineralisasi. Kalau mineral itu kan dari air yang menuju mineral, tapi demineralisasi air yang siap diminum dikuras lagi, dijernihkan kembali, disuling kembali dari 7
drum menjadi 2 drum, itu namanya denominalisasi. Dia bisa melakukan yang terbaik ibadah pada bulan-bulan ini dan melakukan terbaik di 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah mencatat sebagai seorang mukmin yang sangat dimuliakan. Demikian akhir kalam, subhanallahumma wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.